Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.
Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat yang tinggi di sisi Tuhannya, dan ampunan serta rezeki yang mulia, sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa HSS TV, puji syukur kehadirat Allah yang telah mempertemukan kembali kita dalam acara Tausiah Gemar Ramadan. Hari ini adalah edisi ke-6 Ramadan 1443 Hijriah. Tema yang hari ini akan kita pelajari bersama adalah mengenai syarat wajib dan takaran zakat fitrah, dengan menghadirkan guru kita Ustadz Ubaidillah yang akan mengupas mengenai hal tersebut. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana nih Ustadz kalau langsung saja menyampaikan materi tausiah ini? Ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala alaina bi syahri Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dah ila yaumiddin. Wa ba'du fa aqulu rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Pemirsa HSS TV yang insyaallah dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kesehatan dan keafiatan tersebut selalu menyertai kita. Salawat serta salam juga selalu kita haturkan dan kita persembahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat serta orang-orang yang selalu istiqamah melaksanakan sunnah-sunnah beliau dari dahulu sekarang sampai akhir zaman nanti. Sekali lagi kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena kita masih diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kesehatan dan keafiatan tersebut selalu menyertai kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Hulu Sungai Selatan TV yang insyaallah dirahmati Allah, di bulan Ramadan atau di bulan puasa kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah wajib, yakni melaksanakan ibadah puasa Ramadan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa yang insyaallah dirahmati Allah, di samping juga kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah puasa di siang hari, di malam hari juga kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah sunnah, di antaranya melaksanakan sholat tarawih. Sholat tarawih yang kita laksanakan di bulan Ramadan itu khusus. Kalau kita ingin melaksanakan di luar selain bulan Ramadan, maka tidak sah sholat tarawihnya, karena ibadah sholat tarawih hanya dikerjakan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ibadah puasa kita, salat tarawih kita
dan segala amal ibadah lainnya selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang insyaallah dirahmati Allah, ya samping kita disuruh dan diperintahkan untuk melaksanakan salat tarawih, puasa Ramadan, juga ada lagi satu keperluan atau satu kewajiban bagi kita orang muslim, yakni melaksanakan atau membayar zakat fitrah, atau bahasa kita kandangannya berfitrah. Karena di tradisi kita di kandangan itu menyebutnya zakat fitrah itu berfitrah. Jadi fitrah itu fungsinya ada beberapa macam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shaumul 'abdi mu'allaqun bainas sama'i wal ardi hatta yu'addiya zakatal fitri," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Shaumul 'abdi mu'allaqun bainas sama'i wal ard." Puasa hamba tergantung antara langit dan bumi. Bahasa kita kandangan tuh Mbak, puasa kita tuh awang-awang. Naik ke ada, turun ke ada. Jadi mu'allaq, tergantung antara langit dan bumi. Lalu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatta yu'addiya zakatal fitri, sampai yang puasa tadi membayar zakat fitrah. Nah, ini masih ada lagi kewajiban kita setelah kita melaksanakan puasa, kita diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Lalu apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah salah satu dari jenis zakat yang wajib dikeluarkan di bulan Ramadan oleh setiap individu sesuai dengan syarat yang ditetapkan. Nah, jadi kewajiban zakat fitrah ini kewajiban pribadi, kewajiban masing-masing bagi yang terpenuhi syaratnya. Sementara bagi mereka yang tidak terpenuhi syarat zakat fitrah tersebut, maka mereka tidak diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Pemirsa Hulusungan TV yang insyaallah dirahmati Allah, adapun syarat untuk wajib membayar zakat fitrah adalah pertama, beragama Islam. Yang kedua, menemui 2 waktu, yaitu antara bulan Ramadan dan Syawal. Maksudnya menemui 2 waktu ini umpamanya si fulan ini menemui bulan Ramadan dan menemui awal Syawal. Kalau si fulan ini meninggal atau lahir di malam hari raya, maka si fulan ini tidak diwajibkan untuk membayar zakat karena dia tidak menemui bulan Ramadan. Atau ada lagi Mbak, umpamanya ada seorang wanita yang dinikahi oleh seorang laki-laki di malam bulan Ramadan, maka kewajiban si suami tadi tidak wajib membayar zakat fitrah untuk istrinya, terkecuali nikah di bulan Ramadan atau siang Ramadan atau malam Ramadan. Tapi kalau dinikahinya malam hari raya atau malam lebaran, maka kewajiban suami gugur untuk membayarkan zakat fitrah bagi istri tersebut. Yang ketiga, syarat untuk membayar zakat fitrah adalah mempunyai harta yang lebih daripada kebutuhan sehari-hari untuk dirinya dan orang-orang tanggungannya pada hari raya dan malam hari rayanya. Jadi kewajiban laki-laki di samping membayar zakat fitrah untuk dirinya dan kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, seperti anaknya dan istrinya, dengan syarat ada lebih. Kalau umpamanya dia berzakat fitrah tetapi malam hari raya kadaden yang dimakan atau hari raya kadaden yang dimakan, maka gugur kewajiban untuk membayar zakat fitrah. Umpamanya gara-gara membayar zakat fitrah, umpamanya dia suami istri, anaknya 5 berarti 7 kan. Nah 7 orang, kalau kita kalkulasikan 3,5 liter kali 7 sama dengan banyak kan. Kalau 7 kali 3 berarti sudah 21 liter. Kemudian 7 kali setengah berarti berapa itu? 3,5 liter
setengah berarti lebih 1 belik. Kalau dia memberi beras 1 belik, harga yang paling murah mungkin 9 atau 10 ribu kali 23 belik berarti 230 ribu. Nah, kalau untuk membeli itu atau berasnya di rumah tidak ada atau membeli ada uangnya, tetapi dengan membeli beras tadi isuk atau malam hari raya kada makan, maka lepaslah kewajiban suami untuk membayarkan zakat fitrah bagi anak dan istrinya. Kemudian manfaat zakat fitrah itu ada bermacam-macam, sebagaimana diriwayatkan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena zakat fitrah yang kita berikan kepada fakir miskin itu bukan saja sebagai ibadah biasa, tetapi ada hikmahnya, ada manfaatnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya manfaat zakat fitrah itu adalah yutahhiru jasaduhu minadz-dzunub, menyucikan batang tubuhnya daripada segala dosa. Itu diantara manfaat zakat fitrah. Kemudian yang berikutnya manfaat zakat fitrah adalah yu'tiqu minan nar, menjadi pembebas bagi si pembayar zakat tadi daripada api neraka. Kita berharap setelah kita melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh, kemudian diisi dengan amal ibadah yang lainnya, diakhiri dengan membayar zakat fitrah, mudah-mudahan kita dibebaskan daripada api neraka. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian yang berikutnya manfaat daripada membayar zakat fitrah adalah yasiru shaumuhu maqbulan, menjadikan ibadah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berharap dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga ibadah puasa yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita khawatir, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Kata baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, berapa banyak orang yang puasa namun hasilnya haus dan lapar. Artinya tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mudah-mudahan dengan membayar zakat itu, ibarat zakat fitrah itu ibarat yang kayak menambal baju yang robik atau kain yang ada bulung-bulung atau baluang, itu menambali kekurangan puasa kita. Nah, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah puasa tersebut. Kemudian selanjutnya manfaat daripada zakat fitrah tadi, yustawjibul al-jannata, mewajibkan seseorang itu masuk ke dalam surga. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita termasuk min ahlil jannah, termasuk daripada penghuni surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah kita melaksanakan puasa, zakat fitrah itu ada manfaatnya. Tadi ada beberapa macam yang kita sampaikan. Kemudian ada syarat yang tidak diwajibkan bagi seseorang untuk melaksanakan zakat fitrah. Jadi ada yang diwajibkan, kalau terpenuhi yang 3 macam tadi berarti dia wajib sudah. Kemudian ada beberapa kriteria yang orang ini kada wajib melaksanakan atau membayar zakat fitrah. Pertama, yang kada wajib membayar zakat fitrah orang yang meninggal sebelum terbenam matahari pada akhir Ramadan. Nah, jadi si fulan meninggal sebelum terbenam matahari Ramadan. Misalnya hari ini terakhir Ramadan, besok hari raya, lalu dia meninggal sore sebelum sempat menemui malam hari raya, berarti dia tidak wajib membayar zakat. Kemudian yang kedua yang tidak wajib bayar zakat, anak yang lahir selepas terbenam matahari pada akhir Ramadan. Umpamanya seorang ibu melahirkan anak habis sholat maghrib, berarti dia akan menemui bulan Ramadan, lalu si anak tadi tidak diwajibkan untuk membayar zakat fitrah yang dibayarkan oleh
orang tuanya atau ayahnya. Berikutnya yang orang yang memeluk agama Islam sesudah matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Ini ada orang non-muslim yang memeluk agama Islam atau mu'allaf. Dia masuk Islam habis sholat maghrib atau habis sholat isya di malam hari raya. Nah, andai kata dia memeluk agama Islam sore terakhir bulan Ramadan, misalnya hari ini tanggal 30 Ramadan, besok 1 Syawal atau hari raya, sore hari ini dia memeluk agama Islam dan malamnya dia menemui dengan Ramadan, maka dia wajib membayar zakat fitrah dengan catatan dia mampu. Tapi kalau kadang yang dibayarkan berarti dia tidak wajib juga membayar zakat fitrah. Pemirsa Hulusungan Selatan TV yang insyaallah dirahmati Allah, kemudian ada waktu-waktu yang untuk membayar zakat fitrah. Waktu untuk membayar zakat fitrah itu ada waktu yang harus, ada yang makruh, dan ada yang afdal. Waktu yang harus atau yang jaiz atau bahasa kitanya boleh membayar zakat fitrah mulai awal Ramadan. Wama hari ini masuk 1 hari bulan Ramadan, sudah boleh dia membayar zakat fitrah, baik untuk dirinya, untuk anak dan istrinya, boleh. Kemudian yang wajib kemudian yang afdalnya, yang paling afdal waktu membayar zakat fitrah adalah setelah melaksanakan sholat subuh pada hari akhir bulan Ramadan sampai sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Nah, jadi hari ini umpama terakhir Ramadan, setelah selesai sholat subuh hari ini sampai sebelum berangkat melaksanakan ibadah salat Idul Fitri. Jadi hari ini, subuh hari ini, seharian, malam hari raya, dan sampai batas sebelum dia pergi melaksanakan salat Idul Fitri. Nah, itu waktu yang paling afdal untuk membayar zakat fitrah. Pemirsa Hulusungan Selatan TV yang insyaallah yang dirahmati Allah, kemudian waktu yang wajib. Waktu wajib membayar zakat fitrah. Kan tadi ada waktu yang harus, ada yang afdal, dan waktu yang wajib membayar zakat fitrah. Wajib setelah matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Nah, jadi setelah matahari terbenam akhir bulan Ramadan sudah wajib. Kemudian yang terakhir yaitu yang makruh untuk membayar zakat fitrah, waktu yang makruh. Waktu yang makruh untuk membayar zakat fitrah adalah melaksanakan sholat Id sehingga sebelum terbenam matahari, melaksanakan sholat Idul Fitri sehingga sebelum terbenam matahari. Jadi sudah sembahyang salat Id. Nah, jadi bulik hari raya bahasa kitanya, atau bulik sembahyang hari raya, hanya dia membayar zakat fitrah. Itu makruh. Pemirsa Hulusungan Selatan TV yang insyaallah dirahmati Allah, kemudian kita lanjutkan lagi tentang fadilah keutamaan orang yang membayar zakat fitrah tadi. Selanjutnya adalah yaitu orang yang berzakat fitrah tadi, inna shadaqatal fitri lisaumi kasajati tilawati. Orang yang membayar zakat fitrah itu seperti sujud tilawah di dalam sembahyang. Seperti sujud sahwi di dalam sembahyang. Jadi sujud sahwi ini ada kekurangan, umpamanya bagi kita warga Nahdiyin, salat subuh itu disunatkan membaca doa kunut. Ketika ketinggalan kunut, maka sebelum salam kita dianjurkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Nah, lalu sujud membayar zakat fitrah ini laksana sujud sahwi bagi yang ketinggalan sunnah-sunnah ya tadi. Nah, jadi begitu pula zakat fitrah tadi
Kalau selama kita Ramadan ada kekurangan, ada kekhilafan, yang khilafnya itu tidak terlalu fatal, tidak terlalu berat, yang tidak sampai melanggar syariat, maka insya Allah bisa tertutupi dengan membayar zakat fitrah. Pemirsa Hulusan Sultan TV yang insya Allah dirahmati Allah, ini saja yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan kali ini. Kita berharap dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah selesai kita melaksanakan ibadah Ramadan tahun ini, kita berharap dan berdoa kembali kepada Allah. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur dan panjang usia sampai bertemu dengan bulan Ramadan tahun depan. Dan kita berharap juga Ramadan tahun ini segala amal ibadah kita, puasa Ramadan, salat tarawih, dan segala sesuatu yang kita kerjakan selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tergolong min ahlil jannah, dari calon-calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhirul kalam billahi fi sabilil haq. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, terima kasih atas materi yang telah disampaikan tadi. Sama-sama. Di sini saya ada pertanyaan nih Ustadz, boleh bertanya? Ya silakan ya. Takaran atau ukuran dalam zakat fitrah itu bagaimana Ustaz? Ya, makasih pertanyaan yang sangat baik, sangat bagus. Pemirsa Hulusan Sultan TV yang insyaallah dirahmati Allah, sebagaimana zakat fitrah yang lainnya juga ada punya nisab atau punya takaran atau punya ukuran. Begitu pula dengan zakat fitrah. Untuk membayar zakat fitrah ini diwajibkan adalah satu sa' atau kurang lebih 3,5 liter atau 3,5 liter. Atau kalau dijadikan dengan kilo, kalau membeli berasnya dengan bakilo bahasa kita, itu sebanyak 2,5 kilo. Jadi itu takaran atau untuk membayar zakat fitrah. Kemudian ada beberapa imam, ada Imam Hanafi, ada Imam Maliki, ada Imam Syafi'i, dan ada Imam Hambali. Ada yang membolehkan membayar zakat fitrah itu dengan uang, ada yang tidak membolehkan. Kalau menurut mazhab Imam Hanafi, ini sebagai penambah wawasan ilmu kita, tapi kita mayoritas di Indonesia pada umumnya dan di kandangan Hulusan Sultan pada khususnya, mayoritas kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Cuma untuk menambah wawasan, kalau mazhab Imam Syafi'i, satu sa' itu beliau takarannya kurang lebih 3,8 kilogram, 3,8, dan beliau membolehkan dengan uang. Untuk membayar zakat fitrah ini, yang dibayar adalah makanan pokok di daerah masing-masing. Kalau dari kita Indonesia di kandangan khususnya, maka makanan pokoknya adalah beras, bukan beras, tentunya beras yang dimasak ya Allah, itu maka makanan pokok. Bagi masyarakat lain atau daerah lain yang makanan pokoknya kada beras, apapun takarannya atau timbangannya itu. Tapi kalau kada ada bahan makanan pokok yang sudah ditentukan untuk daerah itu, maka boleh diganti dengan uang. Seberapa harga beras atau seberapa harga bahan makanan pokok itu menurut Imam Abu Hanifah. Sementara menurut Imam Maliki, Syafi'i, dan Hambali, mereka yang bertiga itu wajib membayar zakat fitrah dengan makanan pokok di daerah masing-masing. Tidak diperkenankan dengan membayar uang. Maka biasanya di tempat kita, anak-anak kita, biasanya anak-anak sekolah di SD atau di TK Al-Quran, di TVA, mama abahnya ini terkadang menjurungi duit nak nih bayari zakat fitrah. Padahal zakat fitrah itu kewajiban abahnya untuk membayarkan zakat fitrah, dan di situ harus ada niatnya. Kalau anak kecil dijurungi, nih abah bayar zakat fitrah gasan ulun, nah, niatnya siapa nang niati? Jadi nang bagusnya itu kita belikan beras
di toko, di pasar, lalu orang tuanya ini meniati untuk anaknya. Kemudian anaknya yang menyerahkan kepada siapa yang berhak menerimanya, umpamanya kepada fakir dan kepada miskin. Nah, itu terkadang sering terjadi di masyarakat kita. Mungkin abah mamanya kurang memahami tentang tata cara membayar zakat fitrah, dijurungi duit sudah kalangger umpamanya atau ke masjid. Karena di daerah kita ada di masjid di Lenggar ada yang namanya OPZ, unit pengumpul zakat. Ya sudah, insya Allah sudah betul. Cuma masyarakatnya yang kurang memahami, menjurungi duit lawan anak-anak kecil nih, jurung ke masjid, jurung ke Langgar. Seharusnya ini kewajiban seorang abah, seorang wali membayarkan zakat fitrah, harus diniati dulu. Gitu. Nah, saya sampaikan. Baik Ustadz, sekali lagi terima kasih atas jawaban dari pertanyaan tadi dan juga materi yang telah disampaikan. Pemirsa HSS TV, demikian tadi kita telah mendengar dan menyimak bersama tausiah yang telah disampaikan oleh Ustadz Ubaidillah tentang syarat wajib dan takaran zakat fitrah. Di sini saya menyimpulkan untuk syarat wajib membayar zakat fitrah itu beragama Islam, menemui bulan Ramadan dan awal Syawal, dan juga mempunyai harta yang berlebih. Untuk manfaat membayar zakat fitrah itu adalah untuk mensucikan tubuh dari segala dosa, menjadi pembebas si pembayar zakat dari api neraka, menjadikan ibadah puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mewajibkan seseorang ke dalam surga. Baiklah pemirsa HSS-TV, usai sudah perjumpaan kita kali ini. Semoga materi yang disampaikan hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai bertemu lagi di edisi Gema Ramadan selanjutnya. Saya Adelina bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.